Oke, coba kamu Penny. Kalau pemimpin karismatik itu kan pada intinya dia punya daya tarik, ya kan? Apa hubungan daya tarik dengan kinerja perusahaan? Coba kamu jelaskan detail. Kalau misalnya orang yang punya daya tarik tinggi, cara bicaranya Coba misalnya wajahnya sopan fokus, fokus satu santunnya, layar, fokus satu layar. jadi orang-orang pun tertarik mendengarnya gitu. Jadi untuk karyawan bawahannya juga dengar apa yang dia bilang, kerjakan yang sesuai dia bilang karena dia mempunyai daya tarik yang tinggi. Terus, coba wajahnya fokus satu layar. Nah, terus Ini lanjut, udah Pak. lanjut. Terus itulah Pak, kalau misalnya karena bawahannya udah bekerja, bawahannya kan mendengar perintah dari atasannya yang memiliki daya tarik, jadi pekerjaan mereka pun juga lancar. Terus, terus. Lancar sesuai yang pemimpinnya bilang. Coba kamu Kelvin. Kelvin, Kelvin. Aku Pak. Ya. Pak kecil. Kecil kali Pak suara Bapak. Ya Pak, suara Bapak kecil. Ini udah? Udah jelas? Belum Pak. Masih kecil. Masih kecil Pak. Ini udah? Udah Pak. Nah, coba kamu. Cepat, cepat. Karismatik tadi apa? Karismatik tadi. Kalau karismatik itu kan pada intinya pemimpin punya daya tarik. Ini apa pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan? Daya tariknya contohnya seperti pemimpinnya bisa berbaur sama pegawainya. Jadi di mata pegawai dia memiliki daya tarik. Coba jelaskan lebih detail. Contohnya seperti punya karyawan baru masuk, tapi pemimpinnya bisa ngobrol sama dia gitu. Terus lanjut, jangan berhenti dulu. Ya jadi karyawan barunya itu jadi nggak kaku, jadi merasa nyaman bisa kerja, jadi punya karyawan itu pun bisa kayak tertarik sama pemimpinnya. Oke. Tadi Cindy tadi kamu bilang apa tadi? Lupa saya yang tadi kamu bilang tentang karismatik tadi. Coba tadi yang Cindy tadi bilang tadi apa? Tentang hubungan daya tarik pimpinan terhadap kinerja perusahaan. Aku Pak. Ya. Hubungannya bisa jadi mengganggu kinerja perusahaan karena mungkin keputusan yang diambil pemimpin tersebut bukan yang terbaik, tapi bawahannya tidak ada yang mau membantu, maksudnya tidak membantu mengoreksi karena daya tarik dari pemimpin tersebut, jadi dijalankan aja perintahnya. Gitu ya. Coba kamu Brian. Yang karismatik ya? Ya. Menurutku gaya karismatik ini pemimpin yang mempunyai daya tarik sendiri seperti yang dapat mempengaruhi sekitar atau mempengaruhi orang lain, seperti merayu atau ya paling utama sih merayu sih biasanya. Contohnya sih untuk pemimpin
Anjay. diperintahkan oleh pemimpin karismatik. Halo Pak, udah Ya, coba ini siapa? sampai minggu. Oke. Coba kamu siapa ya? Kamu Kestin. Kan pemimpin kan punya daya tarik sendiri, yaitu merayu. Terus apa ya, yang dapat mempengaruhi bawahan sehingga bawahannya itu mau mengikuti pemimpin tersebut, sehingga hasil kerja yang diperintahkan oleh pemimpin itu biasanya tidak maksimal. Kenapa? Karena dia hanya yang kayak gitu, terus ada aspek tertentu gitu. Oke, cukup. Coba kamu Kestin. Jelaskan bagaimana Pak? Ya, tunggu gantian dulu. Oke, Brian udah dulu ya. Coba Kestin. Fokus satu layar wajahnya. Kepemimpinan karismatik itu mempunyai pengaruh yang positif terhadap kinerja bawahannya, Pak. Coba jelaskan lebih detail. Dapat diartikan sebagai kemampuan yang menggunakan keistimewaan atau kelebihan sifat kepribadian gitu. Ya, terus. Dalam mempengaruhi pikiran dan perasaan atau tingkah laku orang lain. Terus, jangan berhenti sebelum disuruh. Lanjut. Pemimpin karismatik memiliki ciri-ciri yang sangat percaya diri, menarik dan berani mengambil resiko. Iya, itu semuanya itu apa hubungannya dengan Dan kinerja perusahaan? Apa hubungan semua itu dengan kinerja perusahaan? Kayak mendapatkan yang kayak dia sangat kuat dalam visinya, jadi kayak bersedia berkorban dalam mengambil resiko gitu. Iya, hubungannya dengan kinerja perusahaan apa? Karismatik terhadap kinerja perusahaan hubungannya bagaimana? Coba wajahnya satu layar dulu, fokus satu layar buat lihat wajahnya. Coba lanjut, jelaskan lebih detail. Pemimpin punya daya tarik. Apa pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan? Kayak ini paling gampang. Suara Bapak kecil kali loh, Pak. Ini udah jelas. Masih kecil, Pak. Kecil kali. Udah. Udah jelas. Udah, Pak. Udah lumayan jelas. Coba Kalista. Ya, Pak. Ya, kamu lanjut. Kemampuannya kayak dia bisa berbahasa lain gitu, Pak. Kayak misalnya ada orang luar yang dari kayak Jerman misalnya, perusahaan ini
kayak ada yang mau sama-sama kayak kongsi gitu Pak. Ya gimana ya? Dia ada kemampuan berbahasa lain Pak gitu. Jadi membuat kinerja perusahaan ya bagus loh Pak gitu. Bisa berkomunikasi dengan orang luar gitu. Ini tentang daya tarik pimpinan loh. Bukan tentang bahasa, bukan tentang kemampuan, tapi daya tarik beda ya. Daya tarik dengan kemampuan beda. Jadi daya tarik itu apa hubungannya dengan kinerja? Ambilai. Ini yang lain mana nih? Si Leonardo mana? Roberto mana? Yang lainnya mana nih? Fokus semuanya, fokus. Mana nih video Leonardo mana? Cepat Kalista. Maksudnya kayak dia bisa berbahasa gitu Pak. Kayak pemimpinnya tuh bisa, misalnya contohnya dia bisa ngomong bahasa yang banyak gitu loh. Kan kayak mempunyai ketertarikan dalam pribadinya gitu. Itu kemampuan. Kayak orang-orang lihat kan pasti. Itu yang kamu bilang itu kemampuan, bukan daya tarik. Daya tarik itu tentang kepribadiannya. Ya. Beda dengan kemampuan, nggak sama itu. Coba kamu Feby. Pemimpin karismatik itu yang punya daya tarik, misalnya pemimpin mempunyai wajah tampan, terus dia orangnya tegas. Jadi kalau nggak tampan berarti nggak punya daya tarik lah ya. Kalau udah tua pimpinannya nggak punya daya tarik ya. Jadi karyawannya ini berlomba-lomba, misalnya si pemimpin ini kasih perintah gitu, mereka yang karyawan ini berlomba-lomba ingin ambil hatinya gitu. Untuk jadi pacarnya gitu. Ya. Gitu Pak. Ya, saya paham maksud kamu nih. Kamu ini menilai daya tarik itu dari penampilan. Penampilan sama tipikal pemimpinnya ini tegas, perfeksionis gitu. Jadi ketika dia kasih perintah untuk bawahannya ini kejar-kejaran gitu loh untuk untuk ambil hatinya gitu. Kok nampak kali cari-cari yang ganteng ya? Berarti si Brian nggak masuk kategori gitu. Apa? Coba kamu Topoi. Poi. Mana mukamu? Satu layar dulu. Jidatmu aja yang nampak. Mulai. Kalau yang karismatik karismatik itu kan punya wibawa tuh. Daya tarik nah, jadi bukan wibawa. pegawainya tuh Ini tentang daya tarik pimpinan. Apa? Tentang daya tarik pimpinan itu ada apa hubungannya dengan kinerja perusahaan? Daya tarik sama kerja di perusahaan. Daya tarik pimpinan apa hubungannya dengan kinerja perusahaan? Oh, kinerja. Jadi pegawainya itu jadinya loyal Pak sama perusahaan. Itu mereka juga kan kalau karismatik itu kan tegas kan pemimpinnya. Jadi dikasih target. Jadi pegawainya itu asik kejar target. Ini tentang daya tarik bukan tegas. Nanti dulu tegas itu tentang daya tarik. Kau udah kampus swasta, daya tarik lagi. Aduh.
daya tarik ya. Jadi pegawainya ya lomba-lomba Pak, biar dapat perhatian dari pemimpinnya Pak. Sama aja kok kayak si Baby. Aduh. Gitu ya Pak. Ya coba jelaskan dulu, nanti dulu gitu bodo amat. Jelaskan dulu. Jadi mereka ya kerja loh Pak, kayak biasa kan. Tapi cepat-cepat siap. Maksudnya biar bosnya muji-muji dia. Kamu cepat ya gitu Pak. Berarti kok kayak gitu ya? Aduh. Aku enggak lah. Aku Ayolah, aja. kalau udah ada pimpinan kau yang ganteng di sana, kau cari perhatian ya kan, sama kayak si Baby. Enggak, tempatku udah tua-tua semua Pak. Kasihan kali, kalau udah dari channel aja dari situ. Jangan mau kalau lama-lama situ. Nanti cepat tua, kalau belum wisuda ada tua keriput. Iya Pak. Udah itu aja Pak. Coba kamu Jansen. Daya tarik pemimpin tuh berbanding lurus sama kinerja perusahaan. Contohnya kayak Elon Musk dari Tesla. Dia itu kerja keras sampai sekarang itu perusahaan Tesla itu jadi perusahaan yang sangat besar. Sekarang dia juga jadi orang terkaya di dunia. Jadi apa hubungannya dengan daya tarik? Orang-orang mungkin akan mencontoh dia karena kesuksesannya dia. Apa hubungannya dengan daya tarik? Ya karena dia punya daya tarik, dia itu kerja keras. Ini dia daya orang-orang tarik, pengen sukses gitu kan. Daya tarik itu misalnya dari dia. segi kepribadian, ya. Dari segi kepribadian itu termasuk daya tarik. Ya, kepribadiannya itu baik karena dia kerja keras. Terus. Orang-orang itu pengen masuk ke perusahaan dia, mungkin dia bisa belajar sama dia. Dia juga bisa narik calon investor buat nanam saham di tempat dia mungkin. Oke, saya tampung ya. Coba kamu Roberto. Ya Pak. Ini dari tadi jadi daya tarik itu misalnya daya tariknya itu adalah dia pandai dalam mengambil keputusan Pak. Jadi daya tarik pemimpin itu dia mengambil keputusan itu dia efektif dan efisien. Jadi bawahan itu jadi percaya dengan pemimpinnya. Misalnya ada masalah kan Pak. Terus bawahannya percaya kalau pemimpinnya ini bisa mengambil keputusan yang baik. Jadi sehingga bawahannya ini mereka jadi percaya dan tugas-tugas yang diberikan pemimpin pun mereka pasti akan laksanakan dengan cepat. Jadi secara langsung itu akan menaikkan kinerja perusahaan Pak. Oke, coba kamu Alek.